Okay, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat petang. Okay, so hari ni kita akan cover subtopik yang ketiga bagi chapter 2, which is about Hess law. Okay, so sebelum ni kita dah cover subtopik 2.1 about concept of enthalpy, subtopik 2.2 about calorimeter, and yang ni adalah subtopik yang ketiga. Okay, untuk subtopik yang ketiga ni, okay, ada 3 dia punya learning outcome, which is yang pertama, kita tengok dia punya LO dulu. Okay, so LO yang pertama, student should be able to state Hess law. Okay, nyatakan apa itu Hess law. Yang kedua, apply Hess law to calculate enthalpy change using algebraic method and energy cycle method. Okay, so kita ada 2 jenis lah. Satu kita buat algebraic method dan satu lagi adalah energy cycle method. Dan subtopik yang ketiga adalah illustrate the dissolution process of ionic solid. Okay, so ada 3 dia punya learning outcome untuk subtopik yang ketiga. Okay, kita tengok dia punya untuk Hess law dulu. Okay, so Hess law tu adalah apa yang dinyatakan oleh Hess law. Okay, so Hess law adalah when the reactant are converted to product, the change in enthalpy is same. Sama whether the reaction take place in one step or in the series of step. Okey, maksudnya kalau Hess law dia kata enthalpy dia adalah sama ada reaction tu mengambil satu step ataupun melibatkan series of step. Maksudnya more than one step lah, maybe 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, so ada 3 cara. So yang untuk Hess law ni cycle kita ada 2 lah, tapi satu lagi adalah formula. Yang ni pun boleh guna juga tapi dengan ada syarat dia lah. Okey, so yang ni lah yang dimaksudkan dengan Hess law. Contohlah A convert to B. So in one step only involve one enthalpy, which is delta H1. Okey, so kalau series of step, okay, A convert to B tapi dia must be convert to C dulu first, delta H2, and from C convert to B, so final product kita adalah B, yang ni adalah delta H3. Okay, so based on cycle ni, one step dia adalah delta H1 equal delta H2 plus delta H3. Okay, so maksudnya sama ada satu step ataupun 2 step, enthalpy dia adalah sama. Okay, so macam mana nak kira untuk Hess law ni? Kamu ingat saja clockwise equal anti-clockwise. So ambil yang mana satu putaran jam, yang mana satu anti putaran jam. Okay, kita pergi dulu untuk method yang pertama, which is yang ni adalah kita tengok dia punya, kita panggil dia sebagai algebraic method. Okay, so untuk algebraic method, step dia adalah yang pertama, list all the thermochemical equation involved. Okay, step yang kedua, write the chemical equation for the required enthalpy. Okay, so kita tulis chemical equation yang kita perlukan untuk cari dia punya enthalpy. Okay, number 3, add the given reaction to get the desired thermochemical reaction. Okay, so kita tambah sahaja untuk dapatkan thermochemical equation yang kita perlukan. Multiply the equation and enthalpy value with a certain factor, if any. So maksudnya kalau perlu kita darab dengan 3, kita darab dengan 3 lah. So bila kita punya thermochemical equation kita darab dengan 3, so enthalpy value dia pun perlu darab dengan 3. Okay, number 4, total up the enthalpy values and equation. So tambah sahaja, kita tambah equation, reactant tambah reactant, and product tambah product, and enthalpy dia pun kita tambah semua. Okay, yang tu adalah algebraic method. Okay, yang kedua, method yang kedua adalah energy cycle method. Okay, so untuk energy cycle method ni, reminder dia apa? Less than 4 thermochemical equation. Okay, kurang daripada 4 chemical equation baru kita boleh guna energy cycle method. Okay, so step dia yang pertama, write the chemical equation for the required enthalpy. So macam biasa kita tulis yang kita perlukan. Yang kedua, draw the cycle and add the values.
Okay, so kita draw cycle dia dan kita tambah multiply by a factor where necessary. Okay, yang ketiga, apply Hess law to calculate the unknown value, which is clockwise equal anti-clockwise. Okay, yang ketiga ni adalah formula. So, formula ni adalah summation enthalpy formation product tolak dengan summation enthalpy formation reactant. Okay, so untuk formula ni can only be used if given enthalpies of formation. So maksudnya formation and formula ni kita boleh guna dengan syarat dia bagi adalah enthalpy formation. So kalau tak ada enthalpy formation kita tak boleh guna formula lah. Okay, so tu maksudnya kita akan ada tiga method, algebraic energy cycle method dengan formula.